Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Berarti belum ada nama aku ya? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Allahu Akbar. Pada semangat ya semuanya, masih pada semangat semuanya. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan diri untuk hadir di bimbingan kelompok hari ini. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novia Azhar Nomadanti. Saya dari Pandeglang. Alangkah baiknya kita perkenalan ya semuanya. Kan tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang ya teman-teman. Baik, kita mulai dari sebelah kiri saya terlebih dahulu. Sertakan hobi dan alamat ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sina Agustin. Saya dari Padalincang, hobi saya undangan musik. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Hidayah Marisa. Saya dari Cilegon, Ciwandan. Hobi saya makan ya. makan. Selanjutnya silahkan. Kenalkan, nama saya Nurul Nurulnya dari Pandeglang. Hobi saya nonton TV. Oke. Nama saya Siti Jara dari Pandeglang, hobi saya nyeblak. Udah cukup. Silahkan selanjutnya. Nama saya Gita Indonesia dari Kabupaten Serang. Hobi saya menulis. Perkenalkan, nama saya Indah Putri. Saya dari Lebak, hobi saya mancing. Ganti lagi. Padahal perkenalkan, nama saya Kartuna Jera. Saya dari Cilegon, hobi saya membaca. Masya Allah. Kasih masih. Teman-teman perkenalkan, nama saya Siti Rohmah dari Serang. Hobi saya itu analisis. Berarti semuanya teman-teman udah pada kenal ya satu sama lain. Terutama kepada saya pasti teman-teman udah kenal. Sebelumnya saya izin bertanya dulu nih, apakah sebelumnya teman-teman udah ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya? Belum. Kalau belum pasti teman-teman bertanya-tanya nih, apa sih bimbingan kelompok itu, ya enggak? Iya. Jadi bimbingan kelompok itu salah satu jenis layanan yang diberikan kepada kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mengembangkan potensi diri kalian semua. Diharapkan juga nanti teman-teman secara aktif untuk berpartisipasi dalam merespon, dalam menanggapi, menjawab kepada topik yang akan kita bahas nanti. Kenapa? Karena bimbingan kelompok ini bertujuan untuk membuat teman-teman ini yang awalnya tidak berani untuk berbicara dapat berani untuk berbicara di depan masyarakat banyak atau orang-orang banyak ya teman-teman. Di bimbingan kelompok ini juga diharapkan kepada topik yang akan kita bahas nanti tidak jadi masalah bagi teman-teman dan tidak jadi masalah bagi diri teman-teman semua. Diharapkan juga nanti teman-teman untuk merahasiakan apa yang telah kita bicarakan di forum bimbingan kelompok ini ya teman-teman. Ya. Di dalam bimbingan kelompok ini saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman ini sebagai anggota kelompok. Karena saya sebagai pemimpin kelompok ini bertujuan untuk mengarahkan dan menjalankan acara dari awal hingga akhir. Dan teman-teman sebagai anggota kelompok ini diharapkan untuk sukarela
dalam pembahasan yang akan dalam topik yang akan kita bahas nanti. Jadi, topik yang akan kita bahas itu ada 2 topik. Yang pertama itu ada topik tugas dan topik bebas. Untuk topik tugas itu topik yang dikeluarkan oleh saya sendiri sebagai pemimpin kelompok. Dan untuk topik bebas ini yang diusulkan oleh teman-teman sekalian. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya harap teman-teman sudah paham apa yang telah saya sampaikan barusan. Diharapkan juga teman-teman nanti secara aktif untuk berkontribusi dalam pembahasan topik yang akan kita bahas nanti ya teman-teman. Ya. Karena kita akan memasuki ke tahap berikutnya. Jika teman-teman ada yang ingin buang air kecil atau ingin ke kamar mandi, saya persilahkan karena saya tidak ingin teman-teman mengganggu konsentrasi teman-teman yang lain ketika kita sedang ada di dalam pembahasan. Apa ada yang ingin ke kamar mandi sebelumnya? Tidak. Oke, baik. Berarti semua teman-teman di sini sudah paham ya apa yang sudah saya sampaikan barusan. Saya akan memasuki ke tahap berikutnya, yaitu pemilihan topik. Baik, topik yang akan kita bahas itu ada 2 kan teman-teman, ada topik tugas dan topik bebas. Teman-teman ingin membahas topik apa? Topik tugas apa topik bebas? Topik bebas. Oke, kalau topik bebas itu kan topik yang dikeluarkan oleh teman-teman sekalian. Saya ingin teman-teman mengusulkan 3 topik terlebih dahulu supaya kita sepakati ya teman-teman. Siapa yang ingin mengusulkan topik? Oke, KDRT. Oke, KDRT yang pertama KDRT, yang kedua Kurangnya kasih sayang dari orang tua. kurangnya kasih sayang orang tua, yang ketiga stres. Kurangnya kasih sayang orang tua. Yang lain? Kurangnya kasih sayang orang tua juga. Saya juga setuju buat teman saya. Oke. Karena yang paling banyak kurangnya kasih sayang orang tua, topik yang akan kita bahas nanti. Sebelumnya maaf ya karena topik yang kalian usulkan tidak diterima. Karena topik yang disepakati itu dari Saudari Dintan yang temanya itu ada kurangnya kasih sayang orang tua. Tolong Saudari Dintan jelaskan apa yang Anda pahami dan Anda tahu apa sih permasalahan apa sih yang mendasari kurangnya kasih sayang orang tua ini. Jadi menurut saya pribadi ya, kurangnya kasih sayang dari orang tua itu kayak misalkan faktornya perceraian dari orang tua kan, otomatis kan orang tua kan punya 2 anak nih ya, jadi lebih ke adik saya gitu dibandingkan dengan saya gitu yang anak pertama gitu. Jadi adanya perbedaan Iya, antara pilih adik dan kasih. iya. Oke, ada yang ingin menambahkan? Saya. Oke, Saudari yang ujung dulu. Iya, selain perceraian juga faktor yang emang bisa itu tuh ini pekerjaan juga. Jadi kayak orang tuanya tuh terlalu sibuk mementingkan pekerjaan gitu. Jadi saking sibuknya mereka itu saking melupakan gitu tuh, bukan melupakan sih, kayak kurangnya perhatian kepada anaknya gitu tuh. Nah itu juga kan kalau misalnya kerja gitu ya, nah dari orang tua juga gitu, apa sih namanya, jadi itu tuh gimana ya, tadi dulu udah sih itu aja ya, udah itu silakan yang lain dulu. Iya, nanti itu beda. Silakan Saudari saya. Kalau kata saya mah karena sayang orang tua itu gara-gara anaknya tuh orang tuanya terlalu kaya terus anaknya dikasih suster. Jadi kan yang kasih perhatian bukan orang tuanya tapi suster. Jadi orang tua itu bagi dia itu ya untuk ngasih uang ke dia gitu. Jadi hanya memberikan finansial, bukan kasih sayang. Oh, berarti kurangnya kasih sayang dari orang tua itu banyak macamnya ya, entah dari pekerjaan, entah dari perceraian, atau entah dari kurangnya
apa ya namanya, perhatian yang orang tua kasih yang diberikan. Jadi pekerjaan orang tua ini yang harusnya mengayomi, mendidik itu diberikan kepada orang lain yang nama lain itu ya suster kayak gitu ya. Apakah ada yang ingin memberikan ini lagi, pendapat lagi? Silahkan. Berpendapat ya. Iya. Kalau menurut aku kurangnya kasih sayang orang tua itu bisa jadi karena orang tuanya sibuk. Iya. Orang tuanya sibuk, jadi kan kayak Bisa. ke anak itu kurang. Anaknya misalkan kadang anaknya pergi sekolah, terus dia ngelihat anak-anak yang lainnya itu diantar sama orang tuanya gitu, tapi dia enggak gitu kan. Pasti dia si anak ini merasa orang tua saya kok nggak kayak gini begitu kan, padahal kan emang orang tuanya juga cari uang kan, tapi pasti kalau pikiran anaknya beda aja gitu kan. Iya. Tapi kan kalau orang tua kayaknya lebih buat anak. Dari kesimpulan yang saya dapat dari teman-teman sekalian, berbagai macam keluhan-keluhan anak di luaran sana yang kurangnya kasih sayang dari orang tua. Banyak banget contoh yang udah saya tahu juga, banyak banget contoh yang udah teman-teman tahu juga. Salah satunya saya ingin memberi contoh itu gimana ya, kurangnya kasih sayang orang tua itu, walaupun orang kita sebagai anak yang 24 jam bersama orang tua itu nggak cuman dari hal perceraian doang, tapi yang banyak yang dialami juga, yang mereka bertemu 24 jam bersama orang tua tapi orang tuanya ini kurang memberikan kasih sayang itu. Contohnya adanya perbedaan antara adik dan kakak atau anak pertama dan anak kedua. Biasanya orang tua yang mempunyai 3 anak atau 4 anak, biasanya anak tengah ini yang menjadi perbedaan antara adik dan kakaknya ya teman-teman. Biasanya yang sedang bukan yang maksudnya yang sedang banyak permasalahan yang di sosial media, yang cerita-cerita kayak gitu kan banyak juga. Kayak misalnya anak kedua ini kayak beda sama adiknya, beda sama kakaknya, yang kakaknya selalu diagung-agungkan, yang adiknya selalu didamba-dambakan, seperti itu ya teman-teman. Dampak apa sih yang dialami oleh anak ketika anak itu kurangnya kasih sayang dari orang tua? Oke, silakan. Kurangnya rasa percaya diri dari si anak untuk mengungkapkan apa yang dalam pikirannya, kemudian merasa terasingkan, maksudnya kayak karena dia berbeda gitu, maksudnya orang lain asik dengan orang tuanya tetapi dia malah nggak mendapatkan itu gitu. Silakan. Berbohong sih, pasti kayak anaknya nih kayak ngerasa ya udah gak apa-apa mau ngelakuin apapun orang tua gak bakal peduli gitu sama gue kayak gitu. Jadi dia timbul tuh rasa buat berbohong, kayak mau pergi atau kemana tuh ya udah berbohong aja gitu, nggak perlu bilang-bilang lagi, soalnya dia ngerasa kayak ya udah dia nggak ada kasih sayang dari nggak diperhatiin, nggak diperhatiin, terus kayak nggak percuma juga gitu kan, karena emang sebelumnya kayak gitu. Sebenarnya mah mungkin cara orang tuanya, cara menyayangi orang tuanya berbeda bukan dengan cara itu, cuman ya namanya anak ya, pemikiran anak pasti pengennya kayak orang lain lagi sayang kayak gini gitu. Ya, siapa lagi yang ingin berpendapat? Ya, silakan. Ini berpendapat ya, akibat dari dampak dari kurang kasih sayang orang tua itu, yang pertama dia merasa dia merasa seperti tidak punya orang tua. Terus lagi dia tuh kayak pasti kasih sayang dia itu bukan ke orang tua, yang dia miliki itu kayak hilang gitu tuh, tapi rasa ke orang tua, tapi dia tahu ada orang tua di situ, tapi dia nggak dirasa pada orang tuanya, tapi dia lebih sayang ke pengasuhnya. Begitu. Ada lagi yang ingin? Oke, silakan. Tidak terbuka kepada kedua orang tua dan
kurang nyaman aja gitu sama orang tua gitu, lebih nyaman sama orang lain gitu. Oke, jadi gitu. Silakan. Iya. Dampaknya itu kayak sih mencari kasih sayang kepada orang lain, kayak entah itu pacar, entah itu iya kan, maksudnya sahabat atau yang lebih dia percaya gitu buat ngungkapin perasaannya gitu. Sedangkan padahal yang 24 jam ketemu itu pasti orang tua gitu, tapi dia kayak ya cari kasih sayangnya tuh dengan cara yang lain gitu tuh kan. Apa sih, bahkan dampaknya lebih buruk lagi, misalkan gitu dia mabuk-mabukan gitu kan, pergaulannya pergaulan yang menurut dia gua nggak pernah dihakimin atau pasti diperhatiin, itu pasti pergaulan yang bebas ya gitu. Nah itu penggunaan narkoba, mabuk-mabukan, yang lainnya. Silakan, ada yang ingin berpendapat lagi? Oke, jika tidak, jadi kesimpulannya pada pertemuan hari ini itu kita sebagai anak atau nanti kita sebagai orang tua yang akan memiliki anak, dimohon ya, ini konteksnya dimohon untuk memperhatikan atau mendidik anaknya itu lebih baik, karena anak itu tidak bisa memilih orang tuanya ingin seperti apa. Kita sebagai orang tua yang punya pendidikan tinggi itu harus memberikan semua hal, kasih sayang, pendidikan, pokoknya semua hal yang ada di diri kita sebagai orang tua itu kepada anak kita 100% ya teman-teman. Jangan ada yang membeda-bedakan antara anak satu dan anak kedua. Oke. Apa yang jadi pertanyaan terakhir dari saya itu, apa yang akan kalian lakukan ke depannya sebagai orang tua atau sebagai anak jika orang tua kalian ini ada yang memberikan kasih sayang yang kurang, atau kalian sebagai orang tua yang memberikan kasih sayang ini kepada anak kalian yang kurang, apa yang akan kalian lakukan ke depannya setelah kalian mendapatkan pengetahuan? Ini apa namanya, kalau misalkan saya menjadi orang tua nanti gitu kan saya sudah tahu nih ya kan udah tahu gitu ya apa sih dampaknya apa kalau misalkan kekurangan kasih sayang itu dari seorang anak itu kan. Jadi nanti yang pasti kita jangan sampai apa namanya cuek ataupun apa ya terlalu mementingkan hal lain daripada keluarga kita sendiri gitu kan ya. Apa yang paling penting keluarga kecil lah gitu rasanya. Jadi harus lebih perhatian lagi gitu sama keluarga kecil kan semua. Oke, jadi gitu aja ya. Ada yang ingin menambahkan lagi? Oke, silahkan saudara saya. Kayak ya kalau sebagai orang tua ya, kayak sesibuk-sibuknya orang tua, walaupun itu orang tua dua-duanya misalkan kerja gitu kan, yang penting waktu misalkan anaknya, makanya orang tuanya berangkat duluan gitu, anaknya belakangan berangkatnya, tapi dia yang penting mungkin kayak menghubungi gitu kan, kayak ini ya nanti orang kabarin gitu, nanti misalkan nanti malam udah selesai, malam udah pada kumpul semua, seenggaknya gitu datang ke kamarnya tanyain hari ini apa, ngapain aja, Adanya quality time. ada quality time bareng-bareng gitu kan, maksudnya ada komunikasi lah di rumah, jangan saling yang masing-masing gitu jangan. Oke, saudari saya Dintan ingin menambahkan? Menambahkan saja lebih dekat lagi sama anak gitu. Jadi kepada anak yang beranggap kayak apa sih pilih kasih gitu ya orang tuanya. Jadi kayak paling kayak ngasih tahu kalau ini tuh kayak bukan pilih kasih, lebih ke adiknya itu lebih kecil gitu dibanding kakaknya, jadi kakaknya harus mengerti gitu, ngasih tahu. Iya, silakan. Berhubung saya anak pertama ya, jadi tahu gitu loh, merasakan. Jadi orang tua itu bukan pilih kasih ya, tapi mikirnya ini masih kecil, belum cukup umurnya gitu, belum cukup umurnya. Kalau misalkan si teteh itu emang sudah membutuhkan begitu kan bahasanya, nanti juga kamu ada waktunya kan, nanti juga ada waktunya gitu tuh. Dia saya misalkan menikah gitu, pasti dia yang jadi anak pertama kan, pasti dia yang digituin kayak yang kamu rasakan. yang saya rasakan begitu. Nanti begitu pula selanjutnya, begitu bergulir lah waktu Jadi pemahaman kasih dikasih pemahaman. Soalnya kan belum waktunya kamu kayak gini, belum waktunya kamu kayak gitu. Tapi gimana kalau misalkan lebih ke kakaknya gitu, malahan kebaliknya adiknya adiknya mah gitu ya, adiknya mah kayak ya udah gitu, biasa aja.
Kadang itu tuh kayak anak khusus gitu loh, mempunyai kebutuhan khusus. Ada yang biasa aja gitu, bukan kasihan kayak misalkan gitu kan. Mungkin karena bisa dibilang kayak ya udah gitu. Maksudnya kan ada orang tua yang maksudnya pengalaman yang kurang ya kayak si anak yang pertama ini maksudnya dia udah dibilang sukses lah gitu. Sedangkan anak yang bawah ini kan mau nggak mau dia juga harus kayak gitu karena tekanan orang tuanya tuh lihat kakak-kakak bisa kayak gitu perbandingan kayak gitu bukannya malah kitanya di apa sih di support buat menjadi sebab tapi kan setiap anak beda-beda kan suksesannya maksudnya pribadiannya beda-beda itu gimana sih kayak gitu. Kalau menurut aku sih ya itu tergantung dari orang tuanya ya. Berarti yang salah itu orang tuanya begitu. Dia kenapa dia membandingkan kan? Seharusnya kan mendidik anak kan nggak harus membandingkan. Setiap anak juga kan, setiap anak juga kan nggak bisa dipaksakan. Kamu harus jadi kayak gini, kamu harus jadi kayak gitu. Nggak bisa dipaksakan seperti itu kan. Pasti si anak juga punya skill masing-masing begitu kan. Dia misalkan skillnya bukan di pendidikan, tapi dia di art. Di art dia menonjolnya ke art gitu. Jadi sebisa mungkin orang tua itu apa ya mendukung anaknya. Jadi nggak harus ya udah kamu nggak apa-apa nggak di sini tapi kamu apa nih yang kamu suka gitu. Kamu suka misalkan saya suka art mah gitu, suka art, suka menggambar, suka melukis, suka ngedit gitu kan. Nah itu kan maksudnya itu kan salah satu kelebihan dari anak itu kan gitu. Jadi nggak usah dibanding-bandingkan lah ya. Seharusnya orang itu mendukung saja gitu. Kalau menurut aku termasuk orang yang ngalamin ya aku bukan punya anak satu aja, aku tuh anak juga. Tete aku ya tete saya itu udah bersukses dari nikah dari misalnya saya tuh termasuk yang merintis. Tapi kalau menurut saya kalau ngomongin orang tua itu nggak akan bisa kita mengajari orang tua itu sulit. Otomatis kita sebagai anak yang belajar yang mengerti harusnya kita yang memancing orang tua, kita yang membanggakan dengan prestasi kita. Jangan sampai kita mengikuti ego kita dengan dia menjauh, kita menjauh. Jangan seperti itu. Ada juga orang tua kita menjauh tidak perhatikan kita yang memperhatikan orang tua, kita yang menyenangkan hati orang tua. Orang tua pun pasti akan dulu hatinya akan membutuhkan kita anaknya. Ketika anak kita yang anak pertama keduanya nggak ada, pasti kita akan larinya ke anak yang ketiga. Nggak mungkin dia akan memaksakan anak yang pertama dan kedua gitu. Anak pun punya kalau sudah menikah tuh ada tanggung jawab yang lain gitu kan. Dia punya keluarga gitu. Jadi kalau menurut aku sih ya jangan, orang tua nggak mungkin sadar lah, maksudnya ya yang dia senangi ya anak pertama gitu tuh. Berarti dari anaknya sendiri bagaimana dia membuat orang tuanya juga menyayangi dia dengan prestasinya, memancing orang tuanya, ngajak makan, mah yuk kita kesini yuk, mau makan apa gitu tuh. Jadi dari kitanya, dari misalkan udah semua nih gitu, saya udah ngelakuin itu. Iya kan ada aja ya. Masih tetap kayak iya berarti aku juga tergantung. Iya sih sebenarnya balik lagi ke mindset orang tuanya ya. Iya mungkin berarti apa sih anaknya ini anak yang tidak diharapkan gitu. Kalau kata aku mah mending kalau misalnya sudah cukup umur untuk bisa memisahkan diri kontrak, izin aja sama orang tuanya untuk mendirikan diri. Nanti juga orang tuanya akan membutuhkan anaknya. Jadi buatlah penyesalan terlebih dahulu gitu. Ya, yang penting kita juga harus bisa menjaga pemikiran. Biasanya kalau yang kayak gitu tuh anak terakhir ya. Anak terakhir kan. Iya. Anak terakhir soalnya biasanya kalau anak terakhir itu anak yang emang maaf ya ekonominya itu udah menurun gitu. Iya. Sudah tua orang tuanya gitu. Jadi sebisa mungkin anak pertama, anak kedua, anak ketiganya ini yang ngebantu ekonomi orang tuanya itu begitu. Jadi orang tua juga kayak ini anaknya misalkan si adik yang musuhnya nih kurang jajan. Nah, si anak yang pertama kedua itu dijajanin sama si kakak-kakaknya minta gitu ya. mungkin kayak jadi anak yang terakhir tuh kayak jadi keluhan untuk semuanya nggak sih kayak pastinya berat. jadi keluh kesah Tapi harus dibawa aja. Tapi lebih sulit lagi yang udah ya teman-teman, nggak usah diperdebatkan. Intinya ini kan hanya berkeluh kesah atau menceritakan hal-hal yang terjadi di luaran atau yang dialami diri sendiri. Karena waktu kita terbatas dan juga udah
habis juga pembahasan yang kita bahas ini. Karena pembahasan kita sudah selesai, apakah teman-teman ingin melakukan bimbingan kelompok lagi untuk kedepannya? Tidak. Ingin. Bagaimana? Boleh. Jadi kita sepakati dulu tanggal untuk kedepannya. Selasa berarti tanggal 27 November ya. 27 November 2023. Oke, baik. Pak, soalnya nggak bisa tanggal 7-nya. Kamu bisanya tanggal berapa biar kita sepakati semuanya? Maunya tanggal 26 Senin. Ya udah, berarti kalau tanggal 26 semuanya pada bisa. Oke, kita sepakati ya semuanya. Oke, karena yang disepakati tanggal 26, jadi pertemuan kita selanjutnya itu di hari Senin tanggal 26 Maret 2023 ya teman-teman. Setuju semuanya? Oke, karena kita sudah ada di penghujung acara, mari kita tutup dengan membaca ayatul hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya sudah berkontribusi dalam bimbingan kelompok hari ini. Terima kasih sebelumnya, terima kasih banyak sudah mengikutinya dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.